Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air, yaitu tema 8 kelas 5. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Jika tidak ada air, maka kehidupan di bumi pun akan tiada. Coba bayangkan. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, manfaat air, yang kedua, tentang siklus air, yang ketiga, pentingnya siklus air, yang keempat, cara menjaga kelestarian air, dan yang kelima, ciri air bersih. Yuk kita simak satu persatu. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Apa saja manfaat air bagi makhluk hidup? Manfaat air bagi manusia. Air merupakan komponen utama dalam sel tubuh manusia, yakni sebanyak 60-70%. Oleh karena itu, penting sekali bagi tubuh untuk memenuhi asupan cairan dari air. Di dalam tubuh, air memiliki fungsi penting, antara lain melarutkan dan membawa nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Selain itu, air juga bermanfaat untuk mencegah dehidrasi, mengeluarkan racun, menjaga kelembapan kulit, mengatasi sembelit, memperlancar aliran darah dalam tubuh, menjaga suhu tubuh, memperlancar pencernaan, dan selain itu, air juga bermanfaat untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan mandi. Air untuk mengaliri sawah, menghidupi ternak. Air sebagai sarana transportasi, dan air untuk sarana rekreasi dan olahraga. Manfaat air bagi hewan. Air juga merupakan komponen penting bagi tubuh hewan. Sama seperti manusia, sekitar 3/5 tubuh hewan juga tersusun atas air. Jadi kebutuhan tubuh hewan akan air juga sama seperti manusia. Berikut ini manfaat air bagi tubuh hewan. Menjaga suhu tubuh, mengatur tekanan darah agar lancar, memperlancar pencernaan, alat transportasi nutrisi dalam tubuh. Selanjutnya, air untuk melepas dahaga, air membantu proses produksi susu, air menjadi habitat, air untuk membersihkan tubuh. Manfaat air bagi tumbuhan. Air juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Kekurangan air pada tumbuhan dapat menghambat pertumbuhan, produksi buah, fotosintesis, bahkan dapat menyebabkan kematian. Manfaat lain air bagi tubuh antara lain melarutkan zat hara dalam tanah sebelum diserap akar, menyerap dan mengangkut zat hara, mengangkut zat hasil fotosintesis, menjaga stabilitas suhu, dan yang kelima, sebagai salah satu bahan utama proses fotosintesis. Tahukah kamu jika air yang kita gunakan sehari-hari memiliki siklus? Agar lebih jelas, simaklah uraian berikut ini. Secara garis besar, siklus air melalui 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Penguapan atau evaporasi. Air yang ada di laut, di darat, di sungai, dan di tanaman, serta di tempat lain akan menguap ke angkasa atau atmosfer, dan kemudian akan menjadi awan. Pengambunan atau kondensasi. Pada keadaan jenuh, uap air awan akan menjadi titik-titik air, dan selanjutnya jatuhan atau presipitasi. Pada uap air yang telah menjadi titik-titik air selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, dan es. Dan yang terakhir, filtrasi, yaitu air hujan yang meresap ke tanah akan mengisi sungai dan lautan. Siklus air memiliki peranan penting dalam ketersediaan air di bumi. Beberapa peranan siklus air antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga iklim agar seimbang dan stabil. Siklus air dapat menjaga iklim agar tetap seimbang dan stabil, sehingga tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim.
Yang kedua, sebagai proses peremajaan air secara alami. Siklus air dapat memurnikan air dan menyaring air secara alami sehingga air bersih akan terus tersedia untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, sebagai penyedia air tanah. Terjadinya siklus air akan mengisi ulang tanah dengan air tawar yang turun dari proses presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, kabut, atau hujan gerimis. Selanjutnya yang keempat, menjaga suhu udara di bumi. Siklus hidrologi melibatkan adanya pertukaran energi panas yang dapat menyebabkan perubahan suhu di bumi. Adanya siklus hidrologi dapat menyebabkan terjadinya suhu dingin atau panas. Yang kelima, pembentukan kembali permukaan bumi. Dengan adanya siklus hidrologi, maka dapat membantu pembentukan kembali geologi bumi melalui proses erosi dan sedimentasi melalui aliran air hujan di atas daratan. Dan yang kelima, memelihara ekosistem. Adanya siklus air berperan dalam memelihara kehidupan serta ekosistem yang ada di bumi. Masing-masing dari sumber air memiliki peran yang begitu penting bagi kelangsungan planet bumi beserta makhluk hidup di dalamnya. Begitu pentingnya air, kelestarian air, maka kita harus tahu cara menjaga kelestarian air. Berikut ini untuk menjaga kelestarian sumber daya air, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memperbaiki dan menambah daerah resapan air. Yang kedua, tidak melakukan pencemaran air dan tanah. Dan yang ketiga, menghemat penggunaan air bersih. Terakhir, mengolah limbah berbahaya sebelum dibuang ke perairan. Air yang kita gunakan, terutama air minum, haruslah air bersih. Tahukah kamu ciri-ciri air bersih? Menurut ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, layak atau tidaknya suatu air untuk kehidupan manusia ditentukan menurut persyaratan kualitas secara fisik, kimia, dan biologi yang akan dijelaskan sebagai berikut ini. Secara fisik, air yang bersih yaitu jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Selanjutnya, secara kimia, air yang bersih pH-nya netral, kemudian kandungan kimia organik dan anorganiknya tidak melebihi batas. Dan yang terakhir, secara biologi, air yang bersih tidak mengandung organisme patogen dan tidak mengandung mikroorganisme non-patogen yang menyebabkan penyakit. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang siklus air. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.